Sistem Informasi Manajemen. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 PGC 3A yang beranggotakan Muhammad Dafa Fikrial, Rini Rifani, dan Syifa Fauzia. Pada video kali ini, kami bertiga akan membahas materi tentang sistem informasi manajemen. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Apa sih sistem informasi manajemen? SIM atau Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Selanjutnya, ada macam-macam sistem informasi manajemen. Macam-macam sistem informasi manajemen diantaranya ada 1. Enterprise Resource Planning ERP, 2. Office Automation System OS, 3. Informatic Management System EMS, 4. Expert System ES, dan Artificial Intelligence AI. Selain macam-macam sistem informasi manajemen yang telah disebutkan rekan saya Dafa Fikrial, ada juga macam sistem informasi manajemen pendidikan. Macam sistem informasi manajemen pendidikan terbagi menjadi 8 subsistem. Yang pertama ada sistem informasi profil atau portal sekolah. Sistem ini berisi profil sekolah, visi misi, fasilitas, program-program, berita atau artikel, kegiatan atau agenda, informasi kesiswaan, forum, galeri foto, dan buku tamu. Yang kedua ada sistem informasi personalia. Sistem ini berisi data guru dan staf untuk mengelola informasi penting tentang tenaga pengajar maupun staf yang terdaftar di sekolah. Yang ketiga, sistem informasi sarana dan prasarana, berisi mengenai manajemen aset sekolah, mulai dari penomoran aset, lokasi aset, penggunaan aset, dan jumlah aset. Yang keempat ada sistem informasi keuangan, berisi data pembayaran biaya pendidikan siswa seperti SPP, uang pembangunan, dan biaya-biaya lain. Yang kelima, sistem informasi siswa berisikan data penerimaan siswa baru, biodata siswa, pengelolaan kenaikan kelas siswa, baik manual maupun otomatis, pengelolaan kelulusan, pencetakan kartu siswa, dan pengelolaan kedisiplinan siswa. Yang keenam, sistem informasi akademik merupakan sistem yang berisi pengelolaan kurikulum, penjadwalan satuan pengajaran, pengelolaan nilai akademik siswa, dan laporan hasil studi siswa, dan presensi siswa dalam kegiatan PBM. Yang ketujuh, sistem informasi perpustakaan berisi pengelolaan buku, pengelolaan anggota, transaksi, peminjaman, dan pengembalian buku, dan manajemen arsip digital. Dan yang terakhir, sistem e-learning berisi proses pendidikan menggunakan sistem online maupun intranet bagi siswa dan guru berupa modul sekolah, tanya jawab, kuis, online maupun tugas-tugas. Selanjutnya ada urgensi sistem informasi manajemen.
urgensi sistem informasi manajemen telah banyak digunakan pada suatu lembaga atau organisasi. Salah satunya yaitu lembaga pendidikan. Penggunaan sistem informasi manajemen pada lembaga pendidikan tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi akan berjalan dengan efisien, terukur, dan fleksibel. Adapun tujuan penggunaan sistem informasi manajemen dalam pendidikan. 1. Memperkuat kemampuan untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi alur informasi antar instansi yang saling berhubungan. Yang kedua, memadukan seluruh informasi yang berhubungan dengan manajemen kegiatan pendidikan dan menyajikannya secara ringkas serta menyeluruh. Yang ketiga, memperbaiki kapasitas pengolahan, penyimpanan, dan analisis data dalam menyediakan informasi yang terpercaya dan tepat waktu bagi perencana, pemimpin, dan penanggung jawab bidang pendidikan. Yang keempat, mengkoordinasikan proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan penyebaran informasi dalam manajemen pendidikan. Yang kelima, memudahkan dan meningkatkan penggunaan informasi yang sesuai oleh berbagai instansi dan perorangan pada semua jenjang agar perencanaan, pelaksanaan, dan manajemen pendidikan dapat lebih efektif. Yang terakhir, menyederhanakan alur informasi dalam pengambilan keputusan dengan menghapus proses duplikasi dan perbedaan pengisian informasi. Namun, keberadaan sistem informasi manajemen ini juga masih menyimpan beberapa kekurangan. Kekurangan sistem informasi manajemen ini antara lain data tersedia tidak tepat waktu, masih rendahnya kapasitas pengelola sistem informasi manajemen pendidikan, khususnya di tingkat kabupaten dan sekolah atau madrasah, serta rendahnya komitmen dari pengelola sistem informasi manajemen pendidikan pada tingkat paling bawah. Selanjutnya ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan proses operasional sekolah. Sistem ini juga dirancang sesuai dengan standar Jardiknas, di mana segala kebutuhan pelaporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan daerah maupun untuk kebutuhan Depdiknas dapat dilakukan dengan mudah, dan dengan adanya Simdik Manajemen Pendidikan menjadi lebih mudah dan terkontrol. Adapun ruang lingkup dalam sistem informasi manajemen pendidikan diantaranya yaitu: pertama, koneksi dan setting. Koneksi dan setting berisi identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Kedua, pengelolaan kesiswaan. Pengelolaan kesiswaan ini berisikan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, data periksa, prestasi, perpindahan atau mutasi siswa, sampai pengelolaan data alumni. Ketiga, pengelolaan akademik berisikan laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Keempat, pengelolaan guru dan karyawan, yaitu manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, riwayat pendidikan, pendidikan tambahan seperti kursus, training, seminar, workshop, dan sebagainya.
Yang kelima, pengelolaan keuangan. Pengelolaan ini berisi tentang manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS dan penggunaannya, biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan lain-lain. Keenam, pengelolaan perpustakaan, yaitu suatu pengelolaan dalam mengelola buku, keanggotaan dan peminjam, stok inventory, jurnal keluar masuk buku, dan laporan-laporan terdiri dari statistik peminjaman, statistik keluar masuk buku, rekap peminjaman, dan rekap pengembalian. Ketujuh, pelaporan. Pelaporan berisikan pelaporan per siswa, per kelas dan seluruh siswa, pelaporan guru atau pegawai, rencana pengajaran, nilai, kelulusan, statistik, dan laporan ke Depdiknas. Akhir bank soal, yaitu berupa pengolahan data bank soal, penyimpanan soal, pencarian, dan pencetakan. Sekian pembahasan video dari kelompok kami. Terima kasih.